wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi terakhir, yaitu tentang controlling, tentang pengawasan dan pengendalian. Teman-teman, mari kita awali pertemuan kita dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan bahas apa itu definisi daripada controlling, ya. Menurut Hussein Yusufan, dia mengatakan bahwa controlling atau pengawasan atau pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Ya, jadi ada proses pemantauan, ada penilaian sampai pelaporan tentang pelaksanaan dari perencanaan, sehingga apabila ada sesuatu yang penyimpangan perlu bisa segera dikoreksi, ya. Sementara menurut Josh Terry ini ya hampir sama, ya, usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Jadi dia fokus pada aktivitasnya, ya, yaitu usaha untuk meneliti, mengamati pekerjaan yang dilakukan dan akan dilakukan, ya. Jadi ada akan, ini artinya sebenarnya sudah, ya, yang akan dilakukan pun perlu ada pemantauan. Kemudian menurut Pons, dia mengatakan bahwa pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana yang telah dibuat mencapai tujuan itu dapat diselenggarakan, gitu, ya. Jadi kalau bonds ini fokusnya langsung pada pengukurannya, ya, tidak boleh dari pemantauan, pengawasan, pengamatan, dan langsung pada pengukuran. Jadi tapi ini sama, itu mengukur pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, kemudian mengukurnya dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi sehingga tujuan dapat tercapai, gitu, ya. Teman-teman semua, kalau kita lihat tujuan daripada pengendalian itu ada beberapa. Yang pertama adalah sebisa mungkin untuk meniadakan, ya, kalau enggak ya paling enggak menghentikan kesalahan atau penyimpangan atau pemborosan atau hambatan atau ketidakadilan, artinya penyimpangan tidak ada SOP. Kemudian mencegah agar tidak terulang kembali kesalahan itu. Kemudian kalau misalnya minimal kalaupun kesalahan, kalau ada cara yang terbaik, ya, sehingga kita bisa beralih ke cara yang lebih baik. Kemudian untuk menciptakan suasana keterbukaan, ya, akuntabilitas organisasi, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya adalah melancarkan operasional organisasi. Jadi ketika ada pemantauan, ada pengawasan, ada penyimpangan, kemudian itu adalah ada perbaikan sehingga operasional lancar. Kemudian memberikan opini atau komentar atas kinerja daripada bawahan. Apabila komentar itu baik, tentu akan membuat bawahan itu semangat. Apabila ada pekerjaan yang menyimpang, maka bisa segera diperbaiki. Kemudian berikutnya adalah mengarahkan manajemen untuk koreksi, gitu, ya. Jadi ketika ada kesalahan bisa dikoreksi. Ini beberapa tujuan daripada controlling atau pengawasan atau pengendalian. Kemudian bentuk pengawasan ini ada 4 hal, 4 jenis. Yang pertama adalah pengawasan melekat. Jadi ini melekat pada jabatan. Jadi atasan secara langsung dia punya tanggung jawab melekat untuk mengawasi bawahannya, gitu, ya. Kemudian ada pengawasan fungsional. Ketika ada bidang fungsional yang tujuannya adalah atau tujuan dibentuknya adalah untuk mengawasi. Misalnya kalau di perguruan tinggi ada bagian mutu, gitu, ya. Nah, ini ada internal atau bagian mutu yang ada di perguruan tinggi. Kemudian ada eksternal, misalnya di sana ada BAN, ya, BAN PT, Badan Akreditasi Nasional. Atau misalnya dari swasta, sekarang itu kan ada akreditasi dari swasta, misalnya kalau di pendidikan dalam DIK, lembaga akreditasi mandiri pendidikan, gitu, ya. Itu kan nasional. Ada internasional, misalnya ada ISO, gitu, ya. Itu begitu pengawasan fungsional. Kemudian ada pengawasan dari masyarakat. Nah, misalnya lembaga-lembaga publik itu biasanya kan masyarakat sekitar itu ikut mengawasi, gitu, ya, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak, ya. Perusahaan pun demikian.
apakah dalam proses kerjanya itu mengganggu lingkungan apa tidak gitu. Ini ada pengawasan masyarakat. Kemudian ada pengawasan legislatif, ini yang dilakukan oleh teman-teman dari anggota dewan ya. Kemudian jenis pengendalian berdasarkan waktunya ada dua, ada preventif, ada represif. Bedanya kalau preventif itu adalah pencegahan, berarti pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai gitu ya. Jadi diwanti-wanti jangan sampai begini, jangan sampai begini gitu ya. Ini adalah preventive control. Kemudian adalah repressive control, itu dilakukan apabila pekerjaan sudah dilakukan, kemudian ada kesalahan, kemudian dilihat ada penyimpangan, baru ada perbaikan gitu ya. Jadi pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilakukan, kemudian ada penyimpangan itu adalah repressive control. Kemudian berdasarkan berdasarkan intensitas pekerjaannya ada 3 hal. Ada saat proses dilaksanakan, jadi ketika proses kerjaan itu dilakukan sekaligus ada proses controlling. Kemudian ada berkala, misalnya mingguan, bulanan gitu ya, atau per semester atau per tahun. Ini adalah berkala. Kemudian ada pengendalian mendadak, inspeksi mendadak, misalnya untuk melihat apa betul-betul bahwa untuk bekerja dengan baik, apakah aturan-aturan dilaksanakan dengan baik, apakah mereka semua memegang nilai norma yang dibayar di organisasi. Ya, itu adalah pengendalian mendadak atau inspeksi mendadak. Jadi ada 3 hal, ada yang berkala, ada yang saat proses, ada yang mendadak gitu ya. Kemudian berdasarkan subjeknya atau pelaksana ada internal eksternal tadi ya. Contohnya ada di misalnya perguruan tinggi, ada bagian tentang pengawasan sendiri, misalnya ada bagian mutu. Kemudian ada eksternal, misalnya ada pengawas dari luar ya, misalnya ada badan akreditasi nasional ya. Misalnya lagi kita undang akuntan publik gitu ya. Ini adalah internal eksternal. Kemudian pengawasan internal ya, itu biasanya kalau pengawasan internal tadi ya, misalnya dilakukan oleh internal auditor tadi ya, atau misalnya bagian memang dibentuk untuk mengawasi gitu ya. Itu biasanya memberikan laporan, itu baik laporan harian, mingguan, atau bulan khusus kalau ada terjadi sesuatu yang mendesak gitu ya. Kemudian kalau dari eksternal ini bisa akuntan publik tadi, bisa juga badan akreditasi nasional, bisa juga ISO misalnya gitu ya. Ini biasanya pemeriksaan umum, ini kalau periksa aja gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita itu sehat gitu ya, secara keuangan kalau misalnya dilakukan oleh akuntan publik gitu. Kemudian ada pemeriksaan khusus, misalnya kalau ada penyimpangan ini untuk melihat di mana penyimpangannya, ini ada pemeriksaan khusus. Kemudian ada pemeriksaan neraca untuk menunjukkan ada balancing, ada keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan ya. Kemudian ada pemeriksaan sempurna, biasanya kalau ada perusahaan mau dijual, dengan pihak pembeli mau melihat bagaimana keadaan keuangannya, ini diperiksa secara menyeluruh, ini pemeriksaan sempurna. Oke, kemudian jenis pengendalian business objeknya itu ada sesuai dengan bagian fungsional daripada organisasi itu, misalnya ada bagian produksi, ada bagian keuangan, dan bagian SDM. Tentu standarnya digunakan untuk mengawasi berbeda antar bagian-bagian. Bagian produksi beda dengan keuangan, keuangan beda dengan bagian SDM, gitu ya. Kemudian prinsip pengawasan itu paling tidak ada 7. Yang pertama, mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. Tadi sesuai bagiannya ya, memang bagian SDM tentu beda dengan bagian keuangan beda dengan bagian produksi ya. Kemudian yang kedua, dapat diketahui dengan segera apabila ada penyimpangan ya. Kalau sampai ada pengawasan tetapi ada penyimpangan untuk lewat, nah ini berarti tidak ada prinsip. Kemudian luas, apabila ada perubahan perencanaan ya luas saja, nanti dalam pengawasannya ikut berubah gitu ya. Kemudian mencerminkan pola organisasi, jadi ya pengawasan melekat, jadi bawahan diawasin ke atasnya lagi gitu ya. Nah, kemudian dalam pengawasan ini diupayakan agar
ekonomis ya. Jangan sampai kita ada kegiatan pengawasan tapi biaya untuk pengawasan itu besar sekali ya, sehingga memberatkan organisasi. Kemudian dapat mudah dipahami apabila ada koreksi perbaikan, bawahan itu paham bahwa apa yang perlu diperbaiki itu mereka bisa mengerjakannya. Kemudian dapat segera diadakan perbaikannya itu ya. Ini beberapa prinsip pengawasan. Lalu kemudian pelaksanaan pengawasan, ini ada beberapa hal. Yang pertama, bisa langsung mengawasi tempat, personal inspection, jadi langsung datang ke tempat. Kemudian bisa melaporkan lisan, ada laporan lisan, ada penyimpangan ini ya. Ini kemudian atau bisa melalui laporan tulisan ya, laporan skala harian, mingguan, bulanan gitu ya. Kemudian ada penjagaan khusus atau control inspection, kemudian ada proses pengawasan secara langsung ya. Nanti ketika ada kesalahan langsung ada tindakan koreksi ya. Ini pelaksanaan pengawasan. Kemudian langkah-langkah daripada pengawasan itu sendiri menurut Mokler dalam Stoner ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja. Ini dilakukan bersama dengan perencanaan. Kemudian dalam proses pekerjaan ya, kita menggunakan standar ini untuk menilai, untuk mengukur prestasi kerja ya. Kemudian kita analisis apakah prestasi itu sudah memenuhi syarat atau standar atau belum. Kalau belum, berarti ada penyimpangan, lalu segera ada koreksi, ada perbaikan. Jadi ada 4 ya langkah daripada proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar. Yang kedua, menilai pekerjaan. Yang ketiga, menganalisis, membandingkan antara pekerjaan dengan standar ya. Yang keempat, kalau ada perbaikan, kalau ada penyimpangan, segera lakukan tindakan koreksi gitu ya. Itu 4 langkah daripada pengendalian ya. Kalau kita lihat gambar ini, kita bisa melihat proses perencanaan atau proses pengendalian maksudnya itu berawal pada proses perencanaan itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan perencanaan, sekaligus kita melakukan proses awal daripada pengawasan, yaitu penetapan standar. Kemudian ketika pada proses pelaksanaan, kita bisa menggunakan standar ini untuk menilai, ya, menilai daripada pekerjaan yang telah dilakukan. Ya, nah pekerjaan yang telah dilakukan ini kita bisa menilai. Yang pertama, kita mengukur kinerja pelaksanaan, kemudian kita menganalisis, membandingkan dengan standar ya. Maka di situ ada hasil pemantauan. Nah, kalau seandainya pada pemantauan, pada penilaian itu ada penyimpangan, maka kita bisa lakukan tindakan koreksi ya. Kalau sudah baik, kita dilanjutkan. Kalau misalnya ada penyimpangan, kita segera perbaiki gitu ya. Jadi kalau lihat gambar ini teman-teman, sebenarnya walaupun pada proses manajemen, controlling atau pengawasan itu telah di akhir, POWAC ya, planning, organizing, executing, controlling, tapi sebenarnya prosesnya itu dimulai saat perencanaan. Jadi bareng dengan perencanaan sekaligus kita melakukan proses awal daripada pengawasan dan pengendalian. Ini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat ya, apakah pengawasan itu berhasil atau tidak berhasil, kita bisa melihat 5 indikator ini. Apabila pihak yang diawasi, ini dalam prakteknya ya, merasa terbantu, ya, maka itu salah satu indikator bahwa pengawasan itu berhasil. Jangan sampai misalnya pihak yang diawasi itu malah merasa terbebani, malah merasa diganggu. Ya, ini berarti nggak berhasil. Kemudian ya misalnya kalau ada pengawasan, ini paling nanti minta apa ya, minta pelizin ya, enggak. Jadi pelaksanaan pengawasan itu untuk membantu bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian menciptakan iklim terbuka. Jadi bawahan itu bisa mereka terbuka ya,
karena mereka merasa terbantu sehingga mereka akan memberikan informasi yang sesuai fakta mungkin. Kemudian ada trust, klaim saling percaya. Jadi bawahan itu percaya bahwa atasan itu membantu sehingga mereka mau terbuka. Kemudian meningkatkan akuntabilitas organisasi. Jadi secara akuntabilitas ya, pekerjaan-pekerjaan pada organisasi itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian karena semuanya berjalan dengan baik, ini akan meningkatkan operasional organisasi. Ini 5 ini adalah indikator keberhasilan pengawasan. Lalu berhasil dan tidak berhasilnya pengawasan ini juga kita bisa melihat pada beberapa kunci pengendalian. Misalnya pada kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Apabila kuantitasnya sesuai standar, ya jumlahnya misalnya sehari itu harus produksi berapa, itu sesuai standar, maka dikatakan bahwa pekerjaan itu berjalan dengan baik. Dan kalau ada penyimpangan sehingga diperbaiki sampai pada pencapaian standar itu. Kemudian demikian pula pada kualitasnya, baik buruknya suatu produk, ya. Kemudian dari sisi waktu, lebih efisien, lebih cepat, atau sesuai standar, ya nggak melebihi standar. Kemudian demikian pula dari sisi biaya. Jadi 4 hal ini kunci daripada pengendalian. Jadi pada intinya pengendalian itu fokusnya pada ini, ya, agar secara kuantitas, kualitas, waktu dan biaya terpenuhi dari sisi proses dan hasil. Ini ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.